Akhir zaman adalah tujuan bagi orang percaya. Kenapa tujuannya? Yaitu Kristus datang untuk kedua kalinya. Kristus akan memerintah bersama umat yang percaya kepadanya. Sehingga itulah kejayaan, kemenangan yang kita rindukan. Sebagai satu hadiah dalam kehidupan kita di tengah dunia ini yang penuh tantangan. Shalom, saudara-saudaraku yang ada di dalam Tuhan. Saat ini saya nak kembali menyampaikan video khotbah dari Bapak Pendeta Abuna Yusuf Roni, di mana pada akhir-akhir ini ada yang mengatakan itu akhir zaman adalah hal yang menakutkan. Tapi sebenarnya adalah akhir zaman itu adalah membawa sukacita kepada umat percaya. Sebaiknya kita dengarkan khotbah Bapak Pendeta Yusuf Roni di video saya ini tentang akhir zaman, menakutkan atau menggembirakan. Selamat mendengarkan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Esa. Bapa di surga, kami memuji dan mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, karunia, anugerah, limpah rahmat dan berkat, atas segala pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Penyertaan kasih setiamu yang mengiringi setiap langkah-langkah kehidupan kami. Perlindunganmu yang menaungi kami. Perkenanan Tuhan menyelamatkan kami dengan kasih karuniamu yang kau berikan bagi kami. Untuk itu kami mau menaikkan ucapan syukur kami yang tak terhingga kepadamu. Seraya senantiasa menyerahkan diri kami di hadapan Engkau. Karena Engkau adalah pemelihara yang kekal. Saat ini berkata-kata dan bersabdalah lewat pemberitaan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang mengandung segenap kebenaran dan janji-Mu yang akan Kau berikan bagi kami. Dan Roh-Mu itu sendiri yang akan mengerjakannya di tengah-tengah pewartaan ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Tidak ada suaranya shalom. Nah itu baru bangun tidur. Kita akan menaikkan membaca firman Tuhan, yaitu dari 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Surat 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai 11 kita akan membacanya saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang ke-7, jemaat menjawab ayat ke-8 dan seterusnya, saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat yang ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8. Tapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Tuhan. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Tuhan. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam segala sesuatu.
karena Yesus Kristus. Dialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kapot leha Adonai Elohenu kapot leha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Petrus ini ditujukan kepada jemaat yang pada waktu itu sedang menghadapi penganiayaan, penderitaan, pergumulan yang berat, sehingga membutuhkan semacam nasihat, kekuatan rohani yang diberikan. Karena situasi yang seperti itu membuat umat itu penuh kebimbangan. Apa yang harus kami lakukan? Dan di tengah-tengah kebimbangan, ketakutan, dan tidak ada harapan, muncul juga berbagai macam ajaran. Selalu muncul ajaran-ajaran baru, yaitu mencari kesempatan sebagai satu media seolah-olah untuk menjelaskan ajarannya itu benar. Terutama sekali pada waktu itu mereka merasakan adanya ajaran-ajaran tentang akhir zaman. Dan akhir zaman ini berulang-ulang. Mereka selalu mencocok-cocokkan dengan keadaan-keadaan dunia yang pada waktu itu sedang terjadi dengan kitab-kitab yang ada, terutama kitab Wahyu. Sehingga jemaat bertambah bingung apa yang harus dilakukan. Dan sekali lagi mereka mendengar perkara-perkara seperti itu dengan kalkulasi-kalkulasi yang membingungkan umat. Sehingga Petrus perlu menjelaskan apa itu akhir zaman, apa itu kesudahan segala sesuatunya. Karena itu di awal ayat yang ke-7 dia berbicara bagaimana hidup orang Kristen di tengah-tengah akhir zaman. Apa yang disebut akhir zaman? Karena pada ayat yang ke-7a kalau kita perhatikan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dan ini menjadi pemikiran orang Kristen bahwa inilah akhir zaman. Ada semacam fobia terhadap kata-kata akhir zaman yang dihubungkan dengan kata kiamat. Hancur lebur, dunia kacau balau. Karena mungkin pengaruh film-film Hollywood yang mempengaruhi hujan meteor yang merusak bumi ini, yaitu film-film 2012 yang membuat orang Kristen menafsirkan Alkitab dengan film Hollywood. Barangkali juga menafsirkan kata akhir zaman itu dengan kata kiamat dalam konsep agama orang lain. Tidak dipungkiri ada bagian-bagian yang hancur lebur, yang sangat menakutkan. Tetapi Alkitab mengenai akhir zaman tidak berbicara tentang hal-hal yang menakutkan. Karena dikatakan di sini kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Panton deto telos egiken. Kata kesudahan memakai kata telos. Ya, kata telos. Telos itu diterjemahkan kesudahan. Tetapi yang dimaksud kesudahan di sini, telos artinya sampai pada
tujuan. Sampai kepada tujuan. Akhir zaman adalah tujuan bagi orang percaya. Kenapa tujuannya? Yaitu Kristus datang untuk kedua kalinya. Kristus akan memerintah bersama umat yang percaya kepadanya. Sehingga itulah kejayaan, kemenangan yang kita rindukan sebagai satu hadiah dalam kehidupan kita di tengah dunia ini yang penuh tantangan. Jadi bukan hal yang menakutkan kesudahan akhir zaman, karena itu tujuan. Saudara percaya Yesus datang kedua kalinya? Ya, itu tujuan, itu akhir zaman. Apa yang ditakutkan? Dia datang. Dia memerintah bersama-sama kita di tengah dunia ini. Ada masa waktu yang mungkin orang bicarakan 1000 tahun. Kemenangan, hadiah, berkat yang Tuhan berikan kepada anak-anak Tuhan semasa hidupnya mengalami penganiayaan, penderitaan begitu banyak. Apa yang menakutkan? Tidak ada yang menakutkan tentang akhir zaman. Karena itu tidak usah mereka-reka tentang akhir zaman. Semua yang mereka tentang akhir zaman selalu memberikan semacam ketakutan terhadap umat. Harus begini, harus begini, harus begini. Hati-hati, angka 666. Hati-hati dengan barcode, hati-hati. Semuanya itu. Akhir zaman bukan hal yang menakutkan. Sukacita, kemenangan. Jadi kalau ada yang mengajarkan tentang akhir zaman, seolah-olah menakutkan hidup kita menjadi terbatas dan tersiksa, itu salah. Telos. Kesudahan dalam arti sampai kepada tujuan kita. Amin. Ini penting sekali supaya ini ditegaskan. Sebab ini akan makin terus. Apa saja peristiwa di dunia ini dihubung-hubungkan. Dari komputer, dari vaksinasi, dari apa saja. Dihubung-hubungkan dengan akhir zaman. Yang membuat kita takut. Khawatir. Hidup menjadi seolah-olah terbatas. Tidak. Itu kiamat, itu konsep orang lain. Jangan pakai dalam menafsirkan akhir zaman dalam Alkitab dengan konsep kepercayaan orang lain. Jangan. Sekarang saya tanya, apakah kedatangan Yesus menakutkan bagi kita? Tidak. Amin? Tidak menakutkan. Saudara beriman Yesus mau datang kembali? Itu kepercayaan kita. Dan dia datang kembali. Kalau dia datang kembali, membawa kita memerintah bersama-sama, memberikan kemenangan, kemuliaan, itu kesudahan segala sesuatu. Itu tujuan daripada keiman Kristen. Apa yang menakutkan? Bagian yang lain boleh hancur lebur segala sesuatu. Bagi orang yang tidak percaya. Bagi orang yang percaya, sebelum meroleh hidup yang kekal, dia mengalami di tengah-tengah dunia ini satu kemenangan untuk menunjukkan bahwa dia, Yesus adalah Raja dan segala Raja, memerintah bersama anak-anaknya. Amin. Jangan dipengaruhi dengan ajaran-ajaran seperti itu. Karena itu, akhir zaman sebagai tujuan hidup orang percaya. Kesanalah akan menerima janji-janji Kristus. Kita akan melihat kita muncul sebagai pemenang. Bersama-sama dengan Kristus, kita akan memerintah segala bangsa. Amin. Akhir zaman. Itu akhir zaman. Karena itu, akhir zaman
arti akhir zaman. Bagi orang percaya adalah kemenangan. Kemenangan. Kiamat hancur lebur. Penghakiman. Bukan Kristen. Agama kita itu membuat orang taat, percaya, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan dengan perantara aturan-aturan yang menakutkan. Ketakutan-ketakutan kita akan neraka. Ketakutan-ketakutan kita akan iblis dan hantu. Kekristenan muncul memberikan pengharapan, membebaskan orang dari rasa takut. Karena apa? Kasih Tuhan yang melampaui segala sesuatu yang diberikan kepada orang percaya. Katakan amin. Amin. Nampaknya saudara kurang darah. Amin. Nah itu 2 kali baru bertobat. Di sini. Kenapa demikian? Kita tidak boleh mereka-reka. Sekali lagi, yang mengajarkan akhir zaman mereka-reka itu selalu membuat seolah-olah kita menjadi takut. Coba kita lihat bandingannya. Petrus, surat Petrus, kita baca di Injil Petrus. Saudara sudah pasti mengerti cepat GKA. Injil Petrus itu apa? Markus, karena Markus adalah juru tulis Petrus, muridnya Petrus, yang menulis semua pesan-pesan Petrus disebut Injil Markus. Markus 13 ayat 32 dan 33. Ya, Markus 13 bukan 12, Markus 13. Itu Markus 12 di situ. 13 ya. Ya, Pak. Markus 13 ya. Mari. Tetapi tentang hari atau saat itu, tolong sambung lebih keras. Jangan sok tahu ya. Tidak seorang pun yang tahu. Bahkan lanjutkan, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya kurang lengkap ayatnya. Jadi kalau ada yang bercerita, harusnya seperti ini, kami dapat wahyu, ini. Saudara, dia membatalkan ayat itu. Saya lebih percaya dengan Markus 13 ayat 32 dari perkataan nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Saya lebih percaya ini. Saudara percaya mana? Coba ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Yang penting, nah baru nanti Petrus buat, yang penting dalam rangka menjelang akhir zaman itu, apa saja yang harus kamu lakukan dan sikap apa yang harus kamu ambil. Yaitu dalam berjaga-jaga dan berhati-hati. Apa saja. Petrus merinci itu. Ada rinciannya. Dia menjelaskannya. Praktis sekali petunjuk-petunjuknya. Kalau kita lihat di situ. Yang pertama petunjuknya di sini. Yaitu ayat yang ke-7b. Karena itu, apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Praktis sekali petunjuknya. Karena itu. Sebab kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, jadi hubungannya ke sana. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa.
Kuasailah dirimu. Saya ingin menjelaskan dulu. Apa yang maksudkan kuasailah dirimu? Sepronesate. Sepronesate. Yang berasal dari kata soproneo. Saya jadi katakan tadi, sepronesate berasal dari kata soproneo. Secara mental artinya memiliki mental yang kuat, yang tidak mudah terombang-ambing. Ya. Secara intelektual kata soproneo berarti masuk akal, nalar, harus nalar. Di barcode itu ada antikris di mana? Kemarin pulang dari Bandung di hari Jumat, disalip mobil saya oleh mobil B666 dan selanjutnya. Apa saya berkata? Antikris mendahului saya. Gak bisa. Jangan berlebihan. Semua itu ada konteksnya. Jadi masuk akal, soproneo. Secara emosional kata soproneo berarti mampu untuk mengendalikan diri. Waspada, berjaga-jaga. Begitu luasnya kata-kata makna soproneo. Artinya memiliki pikiran yang sehat, mental yang sehat, bisa mengendalikan diri. Itu kita. Lalu yang kedua di sini, jadilah tenang. Jadi tenang, jangan panik. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata asal kata nepo. Nepo. Arti kata ini, jangan mabuk. Ya. Harfiahnya memang dalam keadaan sadar. Jadilah tenang itu dalam keadaan sadar. Tidak mabuk. Mabuk itu bukan hanya minuman. Pergumulan, persoalan bisa juga memabukkan hidup kita. Kekayaan, kesenangan, kemewahan bisa membuat kita mabuk. Kekuasaan pun bisa memabukkan kita, lupa segala-galanya. Ada contohnya. 1 bulan ini saya bosan dengar berita itu. Itu mabuk. Semua orang karena mabuk. Karena itu ayat 7 ini fokusnya pikiran kita dalam doa. Kita bawa itu ke dalam doa supaya kita dapat berdoa. Dengan kata lain, semuanya dapat diatasi oleh doa. Supaya kamu dapat berdoa, berpikirlah yang sehat, jernih, tidak mengada-ada, supaya tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dan memang bagaimanapun pusat manusia itu di pikiran. Itu realitanya. Lalu petunjuk yang kedua. Petunjuk praktis. Tadi kan untuk pribadi kita. Ya, ayat yang ketujuh ini, kuasailah dirimu. Ya, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Itu pribadi kita. Sekarang action. Keluar. Apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Tetapi yang terutama, tolong sambung. Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Jangan salah. Oh, karena kasih
maka aku simpen aja rahasianya, bukan itu. Jangan menghakimi, tapi dengan mengasihi engkau menyelamatkan orang itu. Banyak orang sedang berjalan ke dalam dosa, banyak orang sedang menuju kebinasaan, tidak diselamatkan. Apakah kita tinggal diam? Itu tugas kita di akhir zaman ini. Supaya orang yang berjalan dalam kebinasaan, dalam siksaan itu diselamatkan. Saya ingin kasih ilustrasi. Dan ini kasih harus nyata. Nyata, kasih nyata. Minggu lalu kan saya khotbah Amsal 3. Saya ingin ulang Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 3. Ini berbicara tentang kasih. Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Tolong sambung. Kalungkan itu pada lehermu. Saudara, kalungkan pada lehermu. Ibu-ibu paling banyak. Ya, laki-laki niru. Tapi itu drug dealer, pengedar di Amerika, lihat di filmnya. Saudara. Kalungkanlah. Artinya kalung itu sebagai perhiasan yang bisa dilihat oleh orang. Jadi kasih setia kita itu menjadi perhiasan hidup orang Kristen yang bisa dilihat oleh orang lain, dirasakan oleh orang lain bahwa engkau memiliki kasih dan mengasihi dia. Amin. Yang kedua ayat tadi. Tuliskanlah itu pada loha hatimu. Kasih itu menjadi jiwa hati kita. Tulus. Sehingga menutupi banyak dosa, artinya menyelamatkan banyak orang. Menyelamatkan banyak orang. Engkau ingin mengasihinya. Saya ingin kasih ilustrasi. Saudara pernah mikir enggak kenapa kita lahir di Indonesia? Tinggal di Indonesia. Padahal kalau pilih lebih aman, kan tinggal di negara yang mayoritas Kristen kan aman. Kita tinggal di sini. Ya, waktu saya keluar penjara, saya ditawarin oleh gereja Jepang untuk tinggal di Jepang. Ke Amerika ditawarin. Lebih tenang di sini, Pak. Panggilan saya bukan cari tenang. Panggilan saya melaksanakan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Dan kita tinggal sebagai minoritas di tengah-tengah mayoritas. Ini kesempatan kita luar biasa untuk menunjukkan kasih, menyelamatkan orang. Banyak jiwa boleh diselamatkan. Amin. 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 Ya. Amin. Supaya tidak tanggung jawab gitu saudara ya. Nah, kalau amin suaranya dicatat Tuhan itu saudara ya. Jadi amin. Harus menyelamatkan. Saya kasih ilustrasi. Kenapa saudara tidak pernah terbeban, sedih, melihat orang berjalan menuju kebinasaan begitu banyak. Saudara nyaman, sudah diselamatkan, hidup kekal, sudah, nggak usah repot-repot mikirin orang lain. Petrus berkata, enggak, justru kasihilah. Supaya menyelamatkan dia dari dosa, menyelamatkan dia dari kebinasaan. Saya ingin kasih gambaran ilustrasi. Kejadian 21. Kejadian 21 ayat yang ke-16. Ini ilustrasi. Kejadian 21 ayat 16. Sebelum ini, ayat ini, ya, coba sepintas dulu ayat 15. Ya, pindahkan dulu ke ayat 15. Pindahkan dulu ke ayat 14. Ya, sebelumnya. Ya, kita lihat dulu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta kirbat air, memberikan kepada Hagar,
lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruh nyalah perempuan itu pergi. Hagar diusir oleh Abraham. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Berseba, sedang menuju ke Mesir, karena dia perempuan Mesir. Ayat 15. Ketika air di Kirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Siapa yang tega lihat anak menderita? Ayat 16. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemana jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak ini mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Apa yang ditangisinya? Dari ayat ini coba apa yang ditangisinya? Makanya baca Alkitab itu berpikir pakai akal yang sehat. Apa yang ditangisinya? Anaknya? Loh, anaknya hampir mati karena ayat sebelumnya akhirnya sudah habis. Menangislah ia dengan suara nyaring, berarti yang ditangisinya adalah suaranya apa? Air. Air. Sekarang ini ilustrasi. Coba bayangkan sejenak. Siapa di negeri kita ini suaranya paling nyaring? Dari pagi sampai malam. Nyaring. Karena merindukan air. Kalau saya buat ilustrasi, air, air. Karena dia butuh air. Dia haus, bakal mati. Rindu sekali akan air. Siapa air kehidupan itu? Yesus. Saudara sudah memiliki air? Katakan lebih keras, saudara sudah memiliki air? Amin. Ada orang teriak minta air, saudara tidak peduli. Apakah itu kasih? Teganya, kejamnya di kau. Jangan terganggu dengan suara nyaring itu, jangan. Justru itu jadi beban mengingatkan kita. Oh, dia butuh air hidup. Dia rindu air hidup. Jangan terganggu, justru menjadi renungan bagi kita. Sampai di mana engkau mengasihi mereka. Ini penting. Itu gambaran, ilustrasi. Dari kisah itu. Itu kisah nyata. Tapi sebagai ilustrasi. Hagar melahirkan siapa? Jawab siapa? Lebih keras siapa? Ya sudah, sekali lagi. Siapa? Ismail. Dalam bahasa Ibrani disebut Yishmael. Yishmael. Maka dipanggil Mail. Itu gambarannya. Jadi dalam ilustrasi itu, ya, dia rindu akan air. Masih dalam ilustrasi ini. Kejadian 25 ayat 8. Kejadian 25 ayat yang ke-8. 25 ayat yang ke-8. Sebagai ilustrasi pikiran kita. Kejadian 25 ayat yang ke-8. Ya. Coba. Lalu ia meninggal. Ia telah mati. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya. Siapa yang mati ini? Coba ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7. Kejadian 25. Ayat yang ke-7 dulu. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lanjutkan ayat 8. Ya.
Lalu ia meninggal dan mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umurnya, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ya, lanjutkan ayat yang ke-9 supaya kita urut dulu. Kita lihat padahal poinnya lain. Ya. Dan anak-anaknya siapa? Siapa? Lebih keras lagi, anaknya siapa? Itu anaknya juga loh. Jangan disingkirin. Mentang-mentang anak istri muda. Saudara pikir anak ini anak-anaknya. Ishak dan Ismail. Apa? Menguburkan dia dalam gua Mahpela. Di padang Efron bin Johar, orang Het itu. Di padang yang letaknya di sebelah timur. Siapa yang menguburkan Abraham? Siapa yang menguburkan Abraham? Ternyata mereka berdamai ya. Kira-kira penguburan pakai upacara apa? Ayo. Tahlilan. Karena ini Ishak dan Ismail. Malam penghiburan, ibadah penutupan peti. Kita lihat. Anak-anaknya menguburkan dia. Nah, bagaimana anak-anak ini bisa berkumpul sebagai anak-anak Abraham? Tidak cerai-berai lagi. Ini tugas kita. Coba renungkan. Kenapa saya lebih banyak ke desa-desa itu daripada ke kota? Karena beban ini saya ingin bagikan, share dengan saudara. Ayat 13. Coba catat ayat 13. Tolong ingat betul-betul ya. Inilah anak-anak Ismail. Disebutkan menurut urutan lahirnya. Coba baca. Nebayot anak sulung Isaya. Hafal? Nebayot. Coba ucapkan. Selanjutnya. Kedar. Terus. Abel. Terus. Ibsam. Ayat 14. Ya. Misma. Duma. Masa. Terus ayat 15. Ya. Hadad. Tema. Yetur. Nafis. Dan Ketma. Ya. Hafal? Saya hanya minta hafal 2 saja. Coba ulangin lagi dari ayat pertama. Dari Ismail tadi. Ya, inilah nama anak-anak Ismail. Sebutkan menurut urutan lahirnya. Siapa? 1. Hafalkan Nebayot. Nebayot anak siapa? Keturunan siapa? Ismail. Selanjutnya siapa? Selanjutnya siapa? 2 itu aja saudara hafal. Nanti yang lainnya lanjutkan minggu depan. Ya, 2 itu saja hafal. Ada nubuat tentang penyelamatan pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Yaitu dalam Yesaya 60 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita lihat nubuat ini. Jadi kalau saudara ikut gerakan Roh Kudus, ya, bagaimana Roh Kudus bekerja dan apa yang dimauinya kepada kita di akhir zaman ini. Kita akan melihat. Pada waktu itu. Berarti bakal ada waktu yang terjadi. Amin. Pada waktu itu. Ke depannya. Engkau akan heran. Melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Lanjutkan. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Lanjutkan. Sejumlah besar unta menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Median dan Eva. Lanjutkan. Ya, lanjutkan itu. Ya, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan dan memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Lanjutkan. Katakan ya.
segala kambing domba siapa? Kita. Dan segala akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan apa? Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Luar biasa. Turunan Ismail akan datang dalam nubuat yang dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Dan saya percaya ini pasti terjadi. Jadi kita mengerjakan ini bukan program kita, ambisi kita. Tapi ini adalah wahyu Tuhan. Yang Tuhan wahyukan kepada kita. Amin, saudara. Loh ya, amin. Amin. Besok pagi, minggu depan tolong di minuman energi atau hemapiton gitu ya, disiapin di depan supaya ada tenaga jemaat di sini. Gitu. Ya, jadi jangan sampai. Itu sebagai satu ilustrasi. Itulah tanda mengasihi yang sungguh-sungguh, mengasihi yang menyelamatkan dan menutupi banyak dosa, sehingga menyelamatkan orang tidak lagi menuju kebinasaan. Dan kasih itu adalah kasih agape. Selanjutnya ayat 9, berilah tumpangan tanpa bersungut-sungut. Ayat 10 dan 11, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang kita peroleh. Layani, kita melayani semuanya terlibat sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau saudara tidak berani bercakap-cakap, mungkin tidak punya karunia, ada hartamu, ada waktumu, ada tenagamu, dan ada doamu engkau doakan. Saudara, kesimpulan yang terakhir. Bagaimana saya bisa memulai masuk ke dalam satu desa, satu kampung? Kalau ada yang kenal, mudah. Tapi ini kita tidak kenal. Tapi ketika saudara lihat keadaan, kehidupan di desa itu, yang banyak teriak minta air. Bukan cari, sudah Kristen dibaptis ulang. Bukan, itu bukan penginjilan. Itu pemindahan. Bukan itu. Lalu bangga, kami sudah baptiskan. Padahal orang itu di gereja lain, di HKBP, di mana sudah pernah dibaptis lagi, diakui lagi. Ya, jadi satu orang dihitung oleh 3 gereja. Sehingga orang Kristen lebih besar jumlahnya daripada yang lain. Jadi, sebagai satu desa. Untuk desa itu saya tidak mau sebutkan, nanti kita jadi tidak bijaksana. Satu desa namanya desa A lah. Desa A. Sebelum saya punya beban di desa ini, saya hanya lewat. Sambil lewat saya berdoa. Saya doakan desa itu, Tuhan, kalau Tuhan kehendaki orang di sini diselamatkan. Saya berdoa buat desa ini. Tuhan dulu. Yang kedua, Tuhan, berikan saya ketemu orangnya Tuhan. Saudara tahu, sebelum kita menginjili, memberitakan Injil, sudah ada orangnya Tuhan yang memang Tuhan sudah pilih dan tentukan bakal diselamatkan lewat pemberitaan kita. Sudah ada lebih dulu. Rencana Tuhan itu berjalan di depan kita, bukan di belakang kita. Sudah ada. Berdoa dulu, Tuhan. Mungkin sekali datang, 2 kali datang, berapa kali datang, belum ketemu. Saya sudah datang berkali-kali, hampir 3 minggu ke tempat itu. Beban saya, ini beban, tapi belum ketemu. Tiba-tiba, di minggu ketiga, saya berjalan. Dan saya merasa
apa betul ini Tuhan tunjuk desa ini? Apa jangan-jangan hanya pandangan saya? Karena sampai 3 minggu saya belum ketemu orangnya Tuhan yang diinginkan Tuhan. Saya waktu berjalan, karena jalan itu tidak bisa dinaikin kendaraan, paling juga oleh motor. Tapi terus terang saja saya kalau sudah naik motor biar dibonceng, turun itu nggak bisa jalan lagi. Ini karena kelenturan otot-otot sudah berkurang, jadi kayak orang sakit jadinya. Jadi lebih baik jalan kaki. Sementara jalan, ada orang juga berjalan bawa pikulan daun untuk jual daun. Pergi ke pasar. Saya tanya, daun apa Bang? Oh, ini semacam daun jati gitu. Gunanya apa itu Pak? Oh, ini untuk bungkus nasi. Nasi menjadi harum. Ya, ada yang jualan nasi. Oh ya. Berapa itu satu pikulan? Ya, 10.000, 2 pikulan 20.000, banyak. Jadi tiap hari saya pergi ke hutan. Bawa turun. Oh iya, sudah jalan. Terus di situ yang ngasuh dulu, saya bercakap-cakap dengan dia. Pendek cakap-cakap, mau saya doakan tidak Pak? Tidak ada orang yang menolak didoakan, karena doa itu selalu baik. Ya, mau saya doakan supaya Bapak daunnya lebih cepat laku, lebih banyak rezeki, Bapak selalu sehat. Tiba-tiba setelah doa dia ngomong gini, saya jadi ingat majikan saya di kota. Dulu sebetulnya saya kerja, ya buruh di kota. Majikan saya juga suka berdoa seperti ini. Coba lihat saudara. Injil itu sudah masuk duluan, tapi belum terbuka. Saya doa, dia senang sekali. Terus dia bilang, Pak, saya rumahnya di sana. Oh ya, nanti kapan-kapan saya berkunjung ya Pak. Saya bilang, ya, tentu kalau kita berkunjung, ya tidak dengan tangan kosong. Lalu, beberapa hari saya jadi semangat. Hari-hari terakhir justru Tuhan tunjukkan ini orangnya. Saya mulai masuk desa itu berkomunikasi lewat satu orang itu. Dan minggu-minggu lainnya saya datang lagi, oh dia sukacita sekali. Pak, Tuhan Bapak itu luar biasa. Kenapa? Waduh, saya ada rezeki baru. Kenapa? Saya bukan hanya daun, Pak. Saya banyak menemukan jamur. Jamur besar-besar. Saya jual di pasar, harganya lebih daripada daun. Sehingga ekonominya mulai meningkat dan dia senang. Dia percaya kuasa Tuhan itu nyata. Dari daun ke jamur. Dan tiap pagi. Karena ekonominya meningkat, kan di kampung kan cepat sekali. Orang tersebar, wah dia rezekinya baik. Padahal penjual daun, kenapa? Jangan-jangan dia muja di gunung katanya. Dia nggak mau muja, padahal tidak. Jadi itulah yang penting. Berdoa.
Doakan dulu sebelum engkau berkata-kata. Doakan dulu sampai engkau ketemu orangnya Tuhan. Baru engkau sampaikan kabar baik. Dan dia menjadi tempat pos yang pertama di desa itu. Sehingga dari situ mulai bergerak lagi, berkembang dan terus. Amin. Amin. Ya, makanya memang perlu energen kali saudara ya. Perlu disiapkan dari situ. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan khotbah atau firman Tuhan lewat video saya ini. Semoga iman kita terus meningkat, terus dikuatkan di saat-saat keadaan mungkin tidak menentu bagi kita. Tapi dari Tuhan selalu ada pertolongan. Terima kasih, sampai jumpa.